Congratulations untuk BMS Studio. Aku pengen tanya terlebih dahulu dengan Pak Tony. Pak, ini kayaknya semua cewek-cewek, cowok-cowok dari tadi begitu nonton komentar sebel, kesel, gemes. Kayaknya mereka relate dengan cerita ini. Dengan cerita ini, penerbangan terakhir. Nggak tahu sequence-nya itu apakah di Air Indo atau di Ago Bromo, kita masih nggak tahu ya. Tapi sepertinya semua orang relate dengan cerita ini. Kenapa cerita ini dimunculkan sekarang? Dan kenapa scene-nya ini penerbangan? Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir di sini dalam keadaan hujan. Moga-moga semuanya aman. Paling pertama saya mau berterima kasih kepada jajaran cast dan filmmakers yang telah bersedia untuk main di film penerbangan terakhir dan telah sangat-sangat optimal mengerjakan kerjaannya. Cerita ini beranjak dari sebuah pikiran setelah berdiskusi dengan Bu Anastasia bahwa keadaan hierarki manipulatif NPD itu banyak sekali di lingkungan, nggak hanya di lingkungan dunia penerbangan, di kantoran, di mana setting yang kita ambil penerbangan karena sesuatu yang belum pernah ditampilkan di Indonesia. Jadi kita mau membawa nuansa yang baru dengan cerita yang kompleks tapi banyak penghiburan juga. Gampang dicerna dan bisa menikmati. Setelah berdiskusi dengan Mas Benny, akhirnya Mas Benny mempunyai banyak ide yang dituangkan ke dalam ceritanya. Setelah kita sama-sama menyukainya dan yakin bahwa ini bisa diterima oleh semua masyarakat, akhirnya kita go ahead with the project. Saya berharap semua teman-teman bisa menikmati dan tidak ada kejadian tiara-tiara lagi di luar sana. Ya, karena banyak kan kasus baru-baru ini juga ada teman-teman kita yang menulis buku dan menurut aku itu cowok-cowok NPD, cowok manipulatif yang kita harus hati-hati. Semoga semuanya bisa menikmati. Terima kasih. Thank you Pak Tony. Bagaimana teman-teman media, kita aminkan jangan lagi ada tiara-tiara di luar sana. Ada amin ya. Oke, tapi ini kan kayaknya memang harus diakui bahwa wanita-wanita tuh kadang-kadang suka lemah dengan makhluk sosok berseragam. Saya nggak ngomongin aparat ya, saya ngomongin pilot gitu. Apa scene-nya ini penerbangan karena memang udah kejadian over and over again nih, viralnya ke situ-situ lagi. Gimana Pak Tony? Kalau ya salah satu yang paling sering viral di masyarakat kita ya adalah scene soal pilot, dan kita sangat setuju pas Mas Benny mengkonsepkan film ini bahwa ini sesuatu yang menarik buat kita angkat gara-gara bisa syuting di bandara, di pesawat. That is one of the reasons kita decide untuk mengambil tema penerbangan. Oke, seru banget. Dan sekarang saya pengen ngobrol dengan Ibu Syalu. Ini kan apa ya, cerita yang udah relate banget sama kita. Kita udah dengar cerita seperti ini di kehidupan nyata. Bahkan mungkin teman-teman ada yang temennya atau teman-teman sendiri yang mengalami hal seperti ini gitu. Gimana supaya cerita ini tidak hanya sekedar skandal, tapi sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan lebih jauh lagi message-nya kepada para penikmat film Indonesia? Pertama, terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri premier penerbangan terakhir. Gimana dulu nih? Pada ada yang sebel? Paling sebel sama siapa sih? Sama apa coba? Kan pada bete loh, pada sebel, pada emosi. Kalau digombalin lagi mau nggak? Doanya. Sebel tapi mau ya? Gitu. Ini saya lihat beberapa wajah yang memang udah familiar ya. Kalau nggak salah ada yang pas lagi kita launching trailer juga kan? Nah, dari trailer ke sekarang lebih sebel atau lebih lumer nih? Lebih sebel. Sebel. Wah, ini bukan hanya ibu-ibu yang jawab sebel ya, laki-lakinya juga ikut sebel. Karena kalah set ya Bu. Pengen juga. Ya itu karena kepengen jadi kayak Kapten Deva atau gimana nih? Kang Ariel pengen. Gue seneng sama Deva. Deva itu masa lalu gue soalnya. Iya nggak? Maksudnya terbang gratis gitu kan?
Nah, untuk jawab pertanyaannya, kalau skandal itu hanya latarnya saja ya. Tapi di sini itu kita mau sampaikan gimana untuk wanita-wanita, mungkin juga laki, yang bisa mengenali red flag itu gimana. Dan kalau seumpamanya udah masuk ke perangkap red flag, gimana untuk cara keluarnya? Harus beranikan diri untuk keluar karena memang tidak gampang sama sekali, susah banget. Sebagai wanita itu saya juga tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, either udah pernah jadi Tiara atau pernah jadi Kak Deva. Kalau jadi Nadia saya nggak tahu ya, so, maaf aja. Tapi di sini memang kita ada berapa message ya, bukan hanya love bombing atau NPD, tapi gimana cara keluar dari sana, memberanikan diri untuk keluar dari sana. Dan di sini kita memang ini isu yang sangat sensitif. Makanya kita berusaha membungkusnya dengan estetik biar bukan hanya sekedar skandal aja, tapi bisa ambil lesson, ambil maknanya dari film ini. Terima kasih. Thank you Ibu. Tuh supaya dapat makna. Tapi dapat nggak sih teman-teman, coba ada yang bisa angkat tangan kira-kira untuk satu cewek deh, kira-kira pelajaran yang didapat dari penerbangan terakhir ini apa? Yang bisa mengerti gimana cara keluar dari perangkap red flag gitu. Ada? Oh ya, hai, gimana? Kira-kira bisa keluar dari masalah seperti ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang perempuan? Kalau misal, maaf ya, lanjut. Kalau misalkan bisa sih kita terima dulu, karena percuma kita udah dibikin hancur sehancur-hancurnya kan, seperti tadi perasaan Tiara. Terus yang kedua itu ya udah kita move on dan move in. Mungkin kalau move on itu lebih ke luar kan, kita dengan menerima segala hujatan dan segala macam. Tapi untuk move innya ini kita untuk merubah mindset kita dan perasaan kita yang udah hancur itu memang udah agak sulit kan. Tapi ya gimana caranya itu kita untuk bertahan dalam kesedihan, tapi butuh semangat baru dan hidup yang baru gitu kan. Nah akhirnya setelah si Tiara itu mencoba untuk pindah ke lain hati, tapi nggak diceritain lagi tuh Bu gimana ceritanya kan sama kekasih yang baru itu kan, karena cuma gambar dan story aja sampai bikin Deva akhirnya cemburu juga kan akhirnya. Ada kan yang seperti itu. Iya ada yang tertutup. Nah itu apa namanya kan gak dikasih tahu juga kelanjutannya, sementara si Tiara itu sebenarnya sudah move on dengan Kat Deva. Oh oke. Ya. Coba tepuk tangan untuk jawaban yang sangat luar biasa. Kayaknya tadi move on, abis itu move in ke apartemen Kuningan ya. Ya nggak sih, Kak Deva? Setuju ya, move on tapi move in juga gitu, ya enggak? Oke, ini kayaknya tadi udah ada hint-hint, kayaknya pengen ada seriesnya kayaknya ya. Oh ya, nanti untuk Diana Studio bisa lah katanya, ditungguin tuh. Thank you banget ya Ibu, ternyata banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari nonton film penerbangan terakhir ini. Nah sekarang Kang Benny, ini ibu-ibu semua pada gemes sama Tiara. Kenapa lo nggak bisa stand up sih? Kenapa lo nggak bisa jelasin gitu? Bukan stand up komedi ya, bukan ya? Gitu. Kenapa lo nggak bisa jelasin bahwa bukan salah lu yang dikejar-kejar gitu? Buat Kang Benny sendiri gimana sih bisa membungkus karakter Tiara ini supaya message ini bisa didapat atau bisa kena ke semua yang nonton? Ya, selamat sore. Terima kasih pada teman-teman wartawan semua media yang sudah hadir. Saya juga berterima kasih ke Pak Tony Usalu dan PMS yang bukan saja sekedar produser, tapi juga teman kreatif, sehingga kita enak berdiskusi untuk membangun film ini menjadi yang tadi disaksikan. Mengenai karakter Tiara, itu memang hasil diskusi kita ya. Jadi enggak beberapa skrip yang sampai 12 ya Pak ya. 12 kita coba terus sampai membuat memang karakter itu dibentuk juga oleh sebuah
novel yang ditulis Mbak Ana. Jadi Mana di sebelah sini Kang Beni. ya, di sana ya, Mbak Ana di sana. Jadi memang kita juga diskusi dengan Mbak Ana karakter Tiara seperti apa, dan memang begitu adanya. Karena memang banyak di luar sana tiara-tiara yang memang sepertinya tidak berdaya terhadap rayuan-rayuan lelaki seperti Kapten Deva. Oh, apa itu sebenarnya sebagai sutradara pesan seperti itu yang ingin disampaikan gitu? Banyak nih korbannya. Ya, memang kalau soal cinta ya nggak memandang itu pramugari atau siapapun, kita bisa dibutakan, dan itu yang memang saya ingin suguhkan di film ini. Sebagai sutradara, geli juga nggak sih ngeliat si Deva ngomong good morning sweetheart? Geli sih. Geli ya? tapi gemes gitu ya? Gemes. Nagih loh, geli-geli Ya, gemes gitu ya? saya terima kasih ke pemain semua karena mereka totalitasnya luar biasa. Padahal persiapan dengan pemain jujur sangat singkat sekali. Oh ya? Ya. Sesingkat apa tuh, Kang? Ya, Singkat lah pokoknya. singkat ya. Nggak usah detail. Karena ada beberapa yang memang cukup itu di luar perkiraan kita, hal-hal yang, tapi saya percaya bahwa ada skenario itu mencari aktornya, dan Kapten Deva lah yang ditemukan. Kapten Deva ditemukan. Anda kalau ngobrol sama Kapten Maksudnya Deva- Jerome. Kayaknya kalau Kapten Deva kita ngobrol one-on-one aja ya. Kayaknya ya, nggak usah rame-rame ini biar lebih dapet gitu. Tapi sebelum ngobrol sama semua cast yang ada di penerbangan terakhir, aku mau ngobrol sama penulisnya, Nona Anda. Nona Anda, apa yang ada di pikiran kamu ketika membuat cerita yang begitu relate, gemes, dan kayaknya karakter-karakternya tuh sungguh nyata ada di sekeliling kita? Apa yang menginspirasi Nona Anda alias Anastasia Anderson? Oke, terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan media dan teman-teman yang sudah hadir di sini dan sudah menyaksikan film penerbangan terakhir. Yang aku sempat ngintip tadi bahwa reaksinya itu macam-macam. Ada yang ih gitu ya, ada yang bodoh banget sih. Ada juga yang kasihan, ada juga yang bener nih. Ada yang pas ngeliat cuman Iya, ada yang kamu nggak gitu kan, gitu kan, ya itu memang benar-benar sepertinya menjadi fenomena sosial yang dekat dengan kita ya, dan sudah menjadi rahasia umum sebenarnya bahwa ada suatu banyak lah yang viral-viral gitu. Tapi sebelumnya jauh dari itu aku sudah meriset sih tentang perilaku manipulatif dan juga hubungan love bombing, sehingga ketika memang ada kasusnya atau kejadian yang viral itu aku ngerasa kayak wah ternyata memang ini saatnya untuk kita jadikan suatu pelajaran bagi teman-teman bahwa tidak menjadi Tiara, tidak menjadi Kapten Deva, tidak menjadi Nadia juga. Bagaimana dengan menjadikan itu sebuah novel. Dan aku bertemu dengan Pak Tony, Pak Beni, VMS kemudian merealisasikannya jadi sebuah naskah, dan itu menurutku menjadi yang paling esensi ya, karena memang jadi terasa relate banget bagi semua. Latar penerbangan itu hanyalah sebuah latar seperti Ibu selalu bilang, bahwa sebenarnya itu pun mungkin di sini ada Tiara, mungkin ada yang tadi Bu Sula bilang ada yang jadi Kapten Deva di sini. Tapi itulah yang membuat aku merasa naskah filmnya ini jadi lebih jitu gitu ya, lebih terasa real. Itu terinspirasi dari kejadian nyata kah atau gimana? Gimana Pak Tony? Enggak, itu hanya memang jadi itu merupakan karena rahasia umum. Sebenarnya itu terjadi perilakunya dari masing-masing kan. Oh, oke. Gitu. Dan ketika ini diangkat jadi film dan muncul kasus tersebut. Oke. Iya. Ngomongin soal tadi Pak Tony juga sempat bilang syutingnya gitu ya di airport. Aku ke Kang Beni sebentar dulu ya, Mbak Ana.
seheboh apa sih ketika syuting itu dilakukan di airport yang kita tahu gitu. Tadi Terminal 3 ya, itu rame selalu. Gimana Mas? Ada cerita seru kah di balik syuting penerbangan terakhir ini? Ya, sangat seru karena syuting di tempat-tempat pabrik karya itu memang nggak mudah ya, apalagi bandara seperti di Soekarno-Hatta itu. Dan yang menarik adalah pemain dan pramugari saya bisa meyakinkan orang-orang sekitar situ itu pilot betulan. Wow. Mereka bertanya, mereka menyapa, bahkan pilotnya sendiri mengangguk dan memberi hormat. Tanyakan saja langsung kepada kapten. Oke. Langsung kalau gitu ya kita tanya ya sama kaptennya ya, Kapten Deva. Hello, Kapten. Habis terbang dari mana? Hai sweetheart. Hai situ. Berapa? Di hai dulu ibu-ibu dulu udah pada. Udah ya. Makasih ya udah ngeluangin waktu nonton film penerbangan terakhir. Iya. Kalau kalian suka, bantu share ke teman-teman yang lain. Nonton lagi nanti tanggal 15. Tapi kalau ngomong soal cerita yang tadi, memang betul waktu kita syuting di bandara, ada beberapa adegan yang kamera itu dari jauh, jadi nggak kelihatan kalau lagi syuting. Dan ada satu kejadian di mana kita lagi jalan rame-rame, aku sama co-pilot aku dan bersama pramugari yang lain. Itu ada satu geng dari airline lain, mereka kira kita beneran gitu dari airline mana gitu. Jadi kayak ada sapaan antara kapten ke kapten gitu kan. Oh gitu, ngangguk-ngangguk gitu. Oh, Saling mengetahui. Oh. Tapi kalau Jerome sendiri nih sebagai seorang manusia pada umumnya, Jerome itu apa gitu? Apakah suka mabok laut, darat atau udara? Atau mabok durian jangan-jangan? Kalau saya dijawab itu terlalu personal ya. Mabuk cinta kan? Mabuk cinta guys, wow. Jerome, tapi ngelihat karakter Kapten Deva tuh seperti apa sih? Lu gemes juga nggak sebenarnya? Ya sangat. Jadi Deva adalah buaya udara. Oh, bukan buaya darat ya? Buaya udara. Di atas bersayap dia ya. Dan pertama kali aku dikasih kesempatan untuk baca naskahnya, ya pasti aku ngeliatnya wah ini orang nggak bener nih, sakit nih. Tapi justru karena dia sangat berbeda, itu menjadi sebuah tantangan buat aku dan ada keseruan buat aku sendiri untuk menemukan sweet spotnya Deva itu seperti apa untuk ditonjolkan gitu. Jadi aku justru malah senang kalau dapet yang orang-orang nggak jelas kayak Deva gitu. Oke. Menurut Jerome sendiri, kalau red flag bisa dinilai si Kapten Deva ini berapa nilainya? Waduh. Dari 1 sampai 10. 100 kali ya. 100. Iya, benar ya. 10. Tapi pernah ketemu bentukan kayak si Kapten Deva ini? Lu belajar gimana sih cara mengembrace, merasuk ke dalam si Kapten Devanya tuh apa, pelajaran apa yang lo lakukan? Yang pasti kita pertama-tama berangkat dari naskah dulu. Ya. Naskah udah ditulis dengan sangat apik, kita berangkatlah dari situ. Tapi tentu kita juga perlu nge-moldnya gitu, kita perlu ngebikinnya jadi seperti apa. Dan biasanya kalau aku ambillah dari beberapa referensi, antara itu dari film lain atau dari orang-orang yang kita ketemu di sehari-hari gitu. Oh, studi banding gitu? Iya gitu lah. Oh oke. Nanti ya kalau pada mau nanya ya, ada gilirannya ya. Oke. Berarti buat Jerome sendiri lo menikmati menjadi kapten? Sangat. Kapan lagi kita bisa memerankan seseorang lain, memerankan orang lain. Dan di sini kita bisa memerankan orang lain yang kalau lu sebagai orang itu di hidup asli itu sangat nggak baik kan, itu kayak orang jahat. Tapi di sini kita hanya memerankan, dia dapat kesempatan dan bisa di dalam sepatu yang mereka tuh rasanya kayak kesempatannya dan seru gitu. Oke. As a person, sebagai seorang Jerome, menurut kamu, what do you think about men in uniform?
as a person, Yes, as a man ya. as a man. Ya rapi aja. Rapi tuh. Kalau orang pakai seragam itu ada wibawanya tersendiri. Dia harus menghargai seragamnya itu. Ketika contoh di sini pilot, ketika orang memakai baju pilot, berarti dia sudah terbukti dia sudah melewatkan banyak hal untuk bisa memakai baju itu. Bukan kayak yang gadungan-gadungan kemarin gitu ya. Oh iya benar. Tapi beneran yang dia udah bisa pakai baju itu karena dia udah melewati banyak hal, dia udah belajar, dia udah jam terbangnya banyak, makanya dia bisa pakai baju itu, memakai uniform, dan pasti kita sebagai orang yang pakai uniform tuh punya kebanggaan sendiri sih. Memerankan orang yang memakai seragam, ya, memakai uniform itu berarti benar apa yang dikatakan oleh Jero, bahwa orang yang pakai uniform tuh udah melalui asam garam gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya dia speak Bombay begitu memang sudah layak dan sepantasnya gitu ya, yang nggak bisa speak cewek-cewek gitu, flight attendant gitu kan. Ya, ini ada di sini yang saudaranya jadi pilot atau captain ada? Ada? Nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku ya. Oke, tadi Masinis. teman saya tuh ada flight attendant umroh ya, makanya dia baik-baik aja kalau dia. Oke, sekarang kita mau ngobrol dengan Nadia Arina sebagai Tiara. Tekanan batin nggak sih, Po? Tekanan batin sih. Gak usah sebagai Tiara, tapi sebagai Nadia baca skrip pertama kali aja tekanan batin. Oke. Kayak, kok bisa ada cowok brengsek ini? Kamu gak gitu kan sayang? Oke. Lo, itu kan tadi lo ngelihat si Kapten Devana. Lo sendiri ngelihat sebagai Tiara gemes juga nggak? Ada sih perempuan kayak begini gitu. Gemes, tapi mungkin ya itu memang ada di sekeliling kita gitu. Kita masuk aku juga kali ya pernah gitu mengalami itu gitu. Jadi mungkin di fase-fase umurnya Tiara yang ada di karakter tuh memang menurut aku masih awam sekali dengan knowledge tentang laki-laki yang manipulatif tuh seperti apa sih gitu. Maksudnya dengan dialog bombing itu kan pasti cewek-cewek kayak Tiara tuh masih menganggapnya oh ini tuh emang love tuh kayak gini gitu loh. Emang effortnya seorang laki-laki tuh emang seperti ini gitu. Jadi itu sih mungkin karakter Tiara juga bisa menjadi guide juga buat para penontonnya, di mana untuk bisa membedakan mana yang manipulasi, mana yang enggak. Itu mungkin. Aku belum nyapa kalian semua. Boleh. Terima kasih semuanya teman-teman sudah datang di gala premier kita. Semoga tadi suka nontonnya dan semoga bisa di-share ke teman-teman yang belum nonton. Oke. Mbak Tiara mungkin bisa kasih masukan untuk teman-teman di mana pintu exit kira-kira? Ya. Kebetulan pintu exit kita ada 2, di sebelah sana dan di sebelah sana. Sebagai seorang pelaku seni yang memerankan flight attendant, yang memerankan menjadi seorang pramugari, sempat belajar juga atau gimana? Jadi kebetulan waktu kita lagi jalan reading script, kita juga ada workshop bersama pramugari yang memang masih aktif juga. Terus juga Jerome juga sama pilot asli juga yang memang masih aktif juga. Jadi kita benar-benar belajar kira-kira tuh di cabin tuh seperti apa. Lalu ada pembagian juga, ada flight attendant 1, 2, 3, 4. Biasanya dalam satu cabin crew tuh biasanya ada 4 flight attendant. Dan biasanya penyapa di depan kalau misalnya kita naik pesawat itu tuh senior gitu. Oh, dulu cita-citanya jadi selain jadi pemain film apa sih? Biasanya soalnya kalau perempuan lumayan banyak tuh yang cita-citanya pengen jadi pramugari. Kalau buat Nadia sendiri? Jadi kerja di National Geographic kali ya. Keren banget. Tapi maksudnya di luar itu semua pas jadi yang belajar kan kita bertiga kan, kita bertiga belajar, dan pas kita belajar satu demo itu tuh masih pakai baju bebas, belum pakai seragam. Jadi rasanya kayak kok kayaknya kita nggak believable ya jadi pramugari gitu. Tapi untungnya karena dibantu dengan make up, dengan wardrobe-nya juga, setelah memakai uniformnya kayak ngerasa lebih
langsung gitu, langsung jadi pramugari. Langsung jadi salah satu cabin crew-nya Indo Air. Betul. Ya. Air Indo ya. Oke. Nah, pelajaran apa yang kamu dapat dari perlawanan Tiara ketika melalui semua yang terjadi di penerbangan terakhir ini? Mungkin kalau dari aku, kadang kita tuh bisa menjadi orang jahat buat orang lain. Walaupun kita pasti selalu merasa kita semua tuh kita orang baik kok gitu, maksudnya kita nggak pernah punya intensi yang buruk terhadap orang lain gitu. Tapi ya mau gimana gitu, mungkin kita orang jahat buat hidup orang itu gitu. Dan menurut aku untuk mengakui kesalahan kita dan mengerti bahwa situasi kita cukup buruk nih, misalnya kita terpuruk dan bangkit dari situ tuh yang susah gitu. Tapi dengan adanya film ini, dengan adanya karakter Tiara, menurut aku menunjukkan ke penonton juga bahwa it's okay kok kalau misalnya kita kalau kita dalam keadaan yang buruk, tapi kita juga harus sadar kapan kita harus bangkit lagi gitu. Dan hidup kita tuh masih panjang banget, masih banyak banget kesempatan, masih banyak banget cerita yang bisa kita tulis buat diri kita sendiri gitu sih. Oke, wow, boleh kita berikan tepuk tangan. Kalau Tiara di film kehidupan percintaannya tidak terlalu bagus, kalau kamu sendiri Nat, secara pribadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada alhamdulillah, boleh kita berikan tepuk tangan. Kita senang kalau kamu senang ya. Semoga juga Tiara menemukan cita sejatinya nanti di penerbangan terakhir. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya boleh ngobrol dengan siapa? Nadia. Bapak tuh kayaknya ngerti banget. Banget Bapak kayaknya ya. Hai, apa kabar Agni? Baik, apa kabar? Baik sekali juga. Teman-teman boleh saya hai? Ibu hamil di penerbangan terakhir. Semua orang tuh begitu karakter Nadia tuh nongol udah tahu, dia ini pasti yang garang play victim katanya. What do you think about your own character di film ini? Pertama-tama aku mau bilang terima kasih dulu sama VMS, lalu juga Bu Syalu dan Pak Tony yang udah membujuk saya 5 kali sampai saya akhirnya yakin memainkan Nadia. Lalu juga Kak Beni, terima kasih untuk kepercayaan dan arahannya selama ini. Lalu juga teman-teman kayak saya yang sangat luar biasa dan juga Mbak Ana. Terima kasih sudah menulis skrip yang segila ini in a good way. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton, semoga filmnya bisa nyampe ke hati penontonnya. Yes. Amin. Buat aku karakternya Nadia sendiri itu bukan karakter yang hitam atau yang putih gitu ya. Dia adalah seorang istri yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan mungkin cara yang sedikit ekstrem. Ya buat Nadianya mungkin halal-halal aja ya. Dan sebenarnya kan dia ada seperti itu, bisa menjadi produk seperti itu kan juga karena dia bertahan dengan caranya sendiri di hubungan yang sangat toksik. Dan akhirnya dia menjadi seperti itu, destruktif dan manipulatif dan juga ya ekstrem gitu. Karena dia nggak mau kehilangan Deva. Oke, karakter Captain Deva itu ada di sekeliling kita. Karakter Tiara juga ada banget. Menurut kalian ada nggak karakter Nadia? Ada banget. Ada banget ya, apalagi di era sosial media kayak sekarang. Banyak gitu. Gimana caranya untuk, karena walaupun karakternya banyak, macamnya banyak kan jadi relate sama orang nih. Gimana caranya karakter ini hidup? You know what I mean? Maksudnya karena udah banyak contohnya di luar sana, gue nggak bisa nih sembarangan nyajiin begitu aja gitu. Ini harus nempel, kena banget. Apa yang kamu lakukan supaya karakter ini nyebelinnya dapet, terus habis itu relatable juga gitu untuk yang nonton? Jujur, being the truth aja sih. Kayak aku nggak takut untuk dibenci, tapi aku berusaha menampilkan supaya penonton mengerti sebenarnya dia kayak gitu tuh karena dia punya luka yang belum pernah sembuh gitu. Jadi berangkatnya memainkan Nadia ini adalah dengan ketakutannya sendiri itu.
ketakutan akan ditinggalkan karena dia bertahan sangat lama di hubungan yang sangat toksik itu lagi. Oke. Menurut kamu Deva itu terpampang nyata red flag-nya, tapi dia ada green flag-nya juga nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan buat Nadia gitu ya, seorang istri yang influencer gitu ya, punya suami seperti Deva itu leverage buat dia. Kenapa tuh? Karena dia di luar kelihatan glamor gitu ya, istri yang kayak sangat baik-baik saja dan di lingkungan yang sangat baik-baik aja, nggak kelihatan punya masalah, terus punya suami pilot ganteng, itu sesuatu tambahan buat dia ya, buat konten seperti yang sudah teman-teman lihat gitu ya mungkin itu ya green flag-nya dia ya, ganteng aja gitu. Ganteng tuh green flag ya sih. Itu teman-teman jangan ya, teman-teman jangan ya mau ganteng tapi kalau sifatnya kayak Deva mending tinggalin aja daripada nanti kalian yang rusak. Apa namanya, terlepas dari apa yang Kapten Deva lakukan nih untuk Pak Tony, pengen tahu deh, ini kan karakternya Nadia nih juga relatable banget, banyak banget contohnya seperti ini gitu. Nilai apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh VMS Studio dengan karakter-karakter yang ada banget di luar sana dan ini kuat-kuat gitu karakternya? Pokoknya kita berangkat dari sebuah konsep, dari sebuah ide, diskusi dengan Ana dan Mas Benny. Akhirnya kita mau menampilkan film, tapi dengan karakter yang sangat real dan ada di luar sana seperti kamu bilang. Jadi research yang sangat mendalam. Gimana sih Mas kalau umpamanya ada perempuan begini, tingkah lakunya begini, lakinya begini, reaksinya. Akhirnya sama Mas Benny berdua duduk lama sampai saya bilang draft 12, draft 13. Akhirnya menemukan karakter yang kita mau buat, sifatnya gimana, tingkah lakunya gimana, emosinya bagaimana, dan itu semua terdeliver ya dari penggarapan Mas Benny, dari aktingnya Agnini. Dan Agnini mungkin satu-satunya cast yang kita nggak casting ya Pak ya, langsung dipilih. Wah ini kan. Why? Karena aku udah kenal Agnini Agni karena aku udah lumayan lama. So pas karakter ini dibuat, aku langsung sampai masukin Mas sambil mikirin Agni kali sambil nulisnya. Nah, so emang saya yakin bahwa dia bisa deliver performance di level ini gara-gara sangat versatile also. Even karakter Kapten Deva juga gimana menampilkan pilot itu kayak apa, seganteng apa, gimana cara dia harus wibawanya, looknya ya. Casanova. So, ganteng-ganteng nakal gitu ya? Minta didisiplinin nggak sih ibu-ibu? Iya kayaknya ya. Apa? Ibu. Oke, sekarang ngobrol sama, thank you ya Pak Tony ya. Nona Ana, ya. Karakter Nadia tuh memang dahsyat banget. Tiara juga dahsyat banget. Kapten Deva juga. Termasuk bestie-bestinya gitu. Gimana caranya, karena gini ya, kalau dalam kehidupan nyata biasanya nih salah satu yang disalahin banget tuh juga bestinya si pelaku gitu. Gimana caranya Nona Ana ini menampilkan porsi yang pas untuk bestie-bestinya Tiara? Karena memang berdasarkan pengalaman, dulu aku sempat terbang juga, dulu mantan pramugari. Oh, yes. Masih 18 tahun sekarang. Oh, jadi memang dari pengalaman itu aku melihat Tiara ini perlu support system. Support system dalam hal bukan perilaku yang buruk ya, tetapi mungkin menasehati, kemudian juga berusaha menghindarkan dari masalah, tapi pada Tiara tapi memang kita tidak boleh terlalu dalam mencampuri urusan orang lain kalau menjadi seorang pramugari, karena kan kita juga rekan kerja tapi juga bestie gitu. Nah kalau untuk Nadia, memang Nadia ini ceritanya mantan pramugari ya, dan juga influencer. Pasti juga kenal, punya senior di tempatnya Kapten Deva terbang juga. Nah dalam hal ini pasti ada
sedikit memberitahu lah kalau ada sesuatu yang salah sama suaminya di airlines seperti itu. Jadi emang itu perilaku-perilaku yang terjadi pada saat aku terbang juga pernah terjadi. Iya, kalau tadi kan dilihat benar-benar karakter pramugari itu beragam banget ya. Ada yang garang banget, abis itu bubaran jadi pramugari, abis itu jadi influencer. Kayaknya karakter Nadia tuh kalau dari pramugari jadi influencer pasti dulunya sempat buka just tip kayaknya ya. Kan ya sih, karena udah terlatih gitu sama online-onlinean gitu. Banyak teman sih biasanya lebih support ya, karena kan mungkin jago komunikasi, terus juga pasti berperilaku baik sama teman-temannya, jadi pasti banyak teman, makanya bisa jadi influencer juga. Oke, sekarang mau ngobrol sama bestie-bestinya Tiara, Nasya Marcella dan Devina Berta. Hai. Halo. Mau sapa-sapa rekan-rekan media dulu? Halo, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya, walaupun lagi hujan dan banjir di mana-mana. Terima kasih buat yang tadi udah nonton, dan semoga film ini bisa berkenan di hati kalian. Yes, thank you banget. Ada mau ditambahkan? Ya, terima kasih banyak ya udah nyempetin datang untuk menyaksikan drama yang sudah diramu oleh segenap tim yang luar biasa. Terima kasih banyak. Ini menjadi bestie dari perempuan yang kalau diceritain ini kan sebenarnya tahu kesalahan itu nggak cuman 100% punyanya Tiara, punyanya Nadia, atau 100% punyanya Kapten Deva gitu, tapi ini adalah racikan dari gejolak yang terjadi di percintaan mereka ini gitu. Kalau kamu sendiri ngelihatnya dari karakter kalian sebagai sahabat-sahabatnya Tiara ini seperti apa? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada penonton film Penerbangan Terakhir? Aku di sini berperan sebagai Eva, itu sahabatnya Tiara. Di sini aku menjadi karakter yang melihat langsung kejadian skandal di balik pintu rahasia kokpit. Karakterku di sini bisa dibilang cukup netral sih. Aku memerankan sahabat yang baik aja, yang peduli sama Tiara, dan di sepanjang scene aku banyak memberikan nasihat kepada sahabatnya seperti selayaknya sahabat yang baik. Dan memang itu capek banget prosesnya, karena ya mungkin aku juga pernah menjadi Eva, aku yang menasehati sahabat aku tapi gak didengar, tapi aku juga pernah menjadi Tiara yang dinasehati tapi kayaknya batu banget dibilangin gitu. Cuman seru sih memerankan sebagai Eva ini. Seru ya? Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau pertanyaannya sekarang setelah memerankan menjadi cabin crew flight attendant, kamu ngelihat cabin crew flight attendant in the real life sekarang seperti apa? Menarik banget sih, soalnya ternyata kerjaan ini elegan banget ya, dengan uniform yang kita pakai, dengan atribut, dengan rambut dan makeup yang cantik. Selain itu juga harus kuat secara fisik dan mental ya. Yes. Ya, ada yang mau ditambahkan? Ya, kita bisa lihat kalau misalnya ternyata flight attendant tuh kompleks ya kerjaannya, nggak cuma pakai fisik aja, tapi mereka juga harus butuh sabar, mereka itu butuh pakai fisik kepala mereka, kecerdasan, dan tentunya pasti butuh intrik-intrik dan politik sedikit untuk bisa menempatkan diri agar tidak dilahap oleh pilot-pilot. Agar tidak dilahap oleh pilot-pilot, kapten-kapten seperti Kapten Deva gitu ya. Jadi jangan cuma dilahap, tapi mungkin dicium di ketinggian 30.000 kaki. Thank you banget, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk cast kita yang luar biasa. Sebelum teman-teman nanya, Pak Tony, Kang Beni, kok nggak ada adegan gini sih? Tolong bangkunya ditegakkan, gitu. Atau mau ayam atau mau sapi? Ayamnya habis. Kan viral tuh, yang apa namanya, tulisan lagi pura-pura tidur, habis itu tulisannya ayam gitu. Pengen minta dibangunin kalau si pramugari lagi keliling nawarin makanan. Nanti ya untuk seriesnya kali ya, masukkan ya.
Atau mungkin masukannya cerita antara masinis sama pramugari wus gitu Pak. Nggak pernah kejadian karena cepet banget Dok, ya nggak? Baru mau dicium ya udah nyampe. Gitu. Kecepatan ya kan? Cerita dari teman wartawan kayaknya lebih menarik ya. Oh, kayaknya ya Pak ya. Kalau Bapak bisa keker-keker yang mana nih Pak? Banyak ceritanya. Banyak pasti Pak, liputan-liputan kelar jam 4 ngakunya kelarnya jam 10 malam. Baca deh. Baca, yuk baca semua. Tuh. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Oke, let's go dari Max Don. Udah, boleh berdiri sayang. Dari nama media mana pertanyaannya? Selamat sore teman-teman semua. Aku Raffi dari Sinemax mau nanya ke Mas Benny. Tadi ada salah satu dialog yang intinya laki-laki akan nggak apa-apa, tapi cewek yang kena imbasnya. Apakah itu tersebut merupakan social commentary atau ada pesan lain yang ingin disampaikan? Cakep. Tadi siapa Mas namanya? Raffi. Kang Benny sikap. Enggak yang lain buat kalian. Ya, memang dialog itu kita pikirkan betul dengan Pak Tony karena memang harus ada. Di sini kan menunjukkan bahwa Kapten Delta itu seorang laki-laki yang memang ingin dan egois, ya NPD, dan itu juga mencerminkan banyak laki-laki pada umumnya. Jadi itu semacam sindiran sih Pak. Dimana kalau ada kasus-kasus perselingkuhan atau apa, kita lihat bahwa yang betul-betul jadi korban atau jadi itu adalah perempuan. Laki-laki kayaknya biasa aja ya. Makanya dulu ada pepatah mungkin zamannya Pak Ian kali ya. Sekali aja. Anak sekarang mungkin nggak tahu kali. Jadi sekali perempuan berbuat dosa, dunia menangis. Tapi beribu-ribu kali laki-laki berbuat dosa, dunia masih tertawa. Itu bukan begitu Pak Ian? Begitu Pak? Ya, karena banyak gaul sama Aro itu kebalik. Kebalik kan? Itu sebenarnya sindiran. Pak tadi mungkin ada yang ditambahkan. Kalau kita habis diskusi basically mau mengasih lihat bahwa perempuan itu nggak selalu kalah. So sangat-sangat penting untuk semua perempuan di luar sana mengetahui bahwa mereka tidak sendirian asal berani speak up dan mereka bakal bisa keluar dari jebakan dan lingkungan ini. Dan laki-laki yang zaman sekarang merasa aman, buktinya enggak juga sih. Udah diviralin sekarang. So mungkin ini menjadi contoh juga. Jangan takut kalau laki itu merasa aman, banyak cara lain. Dengan film ini kita berharap semua perempuan bisa bangkit, semangat, speak up, dan tidak ada lagi tiara berikutnya. Yes. Good answer. Thank you so much. Bagaimana Raffi? Kamu yang mana? Kamu laki-laki yang tertawa atau laki-laki yang ikutan nangis? Oh yang sebel dia. Oh Raffi Buaya kantor ya? Buaya kantor kayaknya enggak deh Pak. Kayaknya baik nih. Raffi single, double, triple? Single guys, Raffi baik hati. Girls, nanti ya kita follow up Raffi ya. Oke. Terima kasih Raffi untuk pertanyaannya. Terima kasih Kang Benny, Pak Tony untuk jawabannya. Selanjutnya kita buka lagi. Yang mana? Suara laki-laki yang Suara laki-laki yang teraniaya. Kalau Kang Deva mah dia nggak teraniaya. Yes. Tadi aturan digojekin aja, punya mic-nya. Boleh berdiri. Nama? Halo, selamat sore semuanya. Saya Ben dari Watchman ID. Hai Ben. Paling mau nanya ke Pak Tony, berhubung ini kan TMS sebelumnya film horor, terus sekarang jadi drama. Apakah kedepannya mungkin apakah kayak mencari apa sih tujuannya gitu? Apakah tidak ada genre yang generalisasi atau apa gitu? Karena jujur terkejut juga gitu, kayak movement dan pilihan film dari TMS itu kayak wow mengejutkan ya gitu. Terus paling yang kedua untuk Jerome dan Nadia, I don't know, aku penasaran aja secara pas acting gitu, apakah kayak ketika misalnya take terus cut gitu, terus
Nah dia bilang kayak, nanti kamu jangan gitu ya, gitu. Apakah ada adegan seperti itunya kah atau apa gitu? Itu aja sih. Terima kasih. Thank you Ben. Tapi itu sebenarnya horor sih ya, ketika laki kita pinjam 70 juta belum tentu balik. Itu horor cuy. Itu horor, sejadi-jadinya horor sayang. Scary ya. Oke, gimana Pak Ton? Hai Ben, thank you pertanyaannya. Udah VMS sendiri emang mau menampilkan cerita-cerita bukan cuma horor ya. Kayaknya sebelum ini kita menampilkan drama religi juga. Kalau ingat kita juga mengangkat tema soal agama, dan kali ini kita mengangkat tema sosial. Dan saya berharap ke depannya kita bisa terus membuat cerita yang terjadi di kalangan sih. Bukan cuma hanya cerita viral atau apa, tapi apa yang masyarakat kita lagi kejadian, kita bisa angkat dan memberikan inspirasi, edukasi. Obviously saya pencinta film horor ya, hopefully juga depannya bakal ada. Tapi untuk saya paling penting membuat film itu bukan hanya terpaku pada satu genre, tapi kecintaan terhadap ceritanya. Kalau saya cinta sama ceritanya, pasti saya bakal itu menjadi film layar lebar. Thank you. Oke, thank you Pak. Terima kasih. Yang mau jawab, entar dulu yang mau jawab. Siapa? Tiara atau Kapten Deva nih? Dua-duanya lah. Oke, dua-duanya. Siapa duluan? How about Thank you Ben. Oke, Kapten Deva mau jawab. Let's go. Jadi kadang suka ada miskonsepsi dan memang wajar ketika seorang pasangan itu main satu film bersama, dikiranya itu mudah. Tetapi justru ada kesulitan tersendiri, di mana kita sudah terbiasa satu sama lain dengan gerak-gerik, dengan balasan. Namun di sini kita berperan sebagai karakter yang lain. Ketika kita mau memerankan suatu karakter, kita bermainnya bersama aktor yang kita nggak kenal, maksudnya bukan pasangan gitu. Kita akan mencoba membangun sesuatu yang baru based on ketidakkenalan kita. Dengan karakter kita bangun itu. Nah ketika kita sudah kenal, apalagi pasangan, itu ada kesulitan sendiri gimana cara kita meruntuhkan apa yang kita tahu satu sama lain dan membangunnya nol lagi tapi dengan karakter. Ngerti nggak? Jadi ada begini dulu, bukan begini aja. Itu sih ada kesulitan sendiri, cuman Nadia adalah aktor yang sangat profesional dan dia mempunyai cara kerja sendiri. Aku juga mempunyai cara kerja sendiri dan untungnya kita ya aman-aman aja bisa bekerja bareng. Cuman kalau soal yang kamu nggak kayak gitu kan, itu harus tanya sama Nadia sih. Oke, Nadia. Tadi katanya soalnya kan alhamdulillah baik-baik aja, tapi kita tanya ya, gimana tuh setelah adegan? Sebenarnya menariknya pas kita reading awal-awal tuh isinya cewek-cewek semua nih, Kapten Deva belum ada. Kita baca tuh udah kayak gila banget nih cowok ini, gue semoga gak ketemu orang kayak gini sih gitu. Itu reaksi kita aja udah kayak gitu. Ditambah reading sama Jerome, pas baca scene-scene yang kayak toxic banget, aku cuma kayak ngeliat ini dia pernah kayak gini deh. Ini jangan-jangan ini cuma love bombing lagi, ini gimana nih gitu. Tapi benar sempat nanya kayak kamu gak kayak gitu kan gitu. Terus benar ya. Terus sempat preview juga, masih offline juga waktu itu. Yang paling gila menurut aku adalah scene dia mau masuk rumah terus dia pakai cincinnya dulu. Oh iya. Ya nggak sih, itu kayak takut banget. Semoga kita nggak ketemu orang-orang kayak gitu ya, tapi makanya belinya tuh cincinnya yang kekecilan biar susah. Bener juga. Tapi aku masih kayak gitu kok sama dia. Kamu nggak gitu kan? Boleh kita support. Oh ada mau tambahkan, silakan. Udah. Oke. Oh untuk teman-teman media nanti pertanyaan terbaik bisa simulasi napas buatan sama Kapten Deva ya. Mau kan? Harus ya? mau loh Kapten Deva. Aku pada mau simulasi napas buatan katanya. Boleh dong kasih komen. Oh apa mau komentar apa? Boleh. Yang pertama sih saya bilang VMS ini kan kalau kita sekarang mengenal ada gerakan power perempuan, ini adalah momen thank you Pak Tony. VMS memberikan kesempatan bagi perempuan untuk speak up. Saya suka dengan survei dan statement dari Anastasia.
persoalannya kan sekarang adalah jangan sekali-sekali menyalahkan Deva, karena memang laki-laki sudah seperti itu. Jadi ini sebenarnya pembelajaran bagi semua perempuan yang suka terjebak dengan love bombing. Anda sebenarnya harus bisa belajar ya, bahwa di luar sana banyak tipologi seperti Deva. Jadi hati-hatilah gitu ya, dan belajar untuk tidak mengatakan bahwa Anda itu victim atau korban laki-laki. Karena menurut saya film ini sekali lagi memberikan pembelajaran bagi Anda perempuan untuk hati-hati menghadapi laki-laki. Karena apalagi yang tidak dimiliki oleh Deva ya, dia sudah rapih, sudah punya jabatan, powerful di udara sebagai leader gitu kan, dia ganteng gitu kan, wajahnya juga sangat cute dan sebagainya. Saya aja sebagai laki-laki, kalau misalnya saya iya. Tapi kan yang menjadi persoalan Pak Tony, Ibu Salu, ini menjadi reference buat sinematografi kita. Terima kasih. Karena setiap orang yang pernah mengalami kasus ini, dan saya yakin dan percaya juga akan hadir Galpeng malam ini, dia pasti akan ngaca dengan Nadia dan ngaca dengan peristiwa yang dihadapi oleh Tiara. Ini peristiwa kemanusiaan, Deva. Terima kasih untuk aktingmu. Saya memuji Mas Ben karena sudah memberikan porsi di mana teman saya ini, kemudian Nadia dan kemudian Jerome keluar dari zona nyamannya. Saya kemudian tadi melihat, ini cowok nakal banget ya, dan kemudian setelah saya pejamkan mata dan kemudian saya perhatikan bagaimana dia mengecup bibir dari Nadia gitu. Dia bukan pastor, bos, dia bukan pendeta gitu loh, dia laki-laki nakal yang memang jatahnya seperti itu ya Kak ya, sebagai korban terakhir kan ya, pernah merasakan bibirnya pilot gitu kan. Seperti gitu aja sih, Ri. Thank you banget. Terima kasih Kapten Deva. Yes, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film Penerbangan Terakhir. Kita masih punya satu pertanyaan terakhir? Oh, 1, 2 bisa. Yes, yang mana, Bu? Max, boleh berdiri. Halo, perkenalkan saya Bagus dari Tempo. Bagus. Mungkin nanya ke Mas Denny dulu. Ini kan ada beberapa adegan yang intimate gitu ya. Nah itu gimana cara ngedeliver atau komunikasinya ke para cast gitu? Apakah ini termasuk pakai koordinator intimacy? Nah kalau enggak itu antar cara ngomongnya atau gimana biar aman gitu ke para case-nya gitu, baik kepada pilotnya maupun ke pramugarinya. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, Mas Bagus yang mana yang paling suka? Yang di apa namanya? Di kolam. Yang di kolam? Oh, kira habis slow dance. Bagaimana? Apakah ada? Untuk film ini spesial, saya tidak perlu ada koordinator karena kebetulan adegan itu kan banyak dilakukan oleh perannya Kapten Deva dan Tiara. Koordinatornya yang dikoordinasiin sama mereka berdua. Jadi justru saya yang diarahkan sama mereka berdua. Harusnya seperti ini. Jadi lebih gampang karena saya serahkan kepada pemainnya. Saya bilang ini adegannya seperti ini. Bagaimana baiknya dan memang kalau di film ini, kalau Kapten Deva tidak ada adegan-adegan yang sangat intim itu playboynya nggak kelihatan. Jadi ini bukan saya mau aneh-aneh, tapi perannya menuntut itu. Dan kebetulan Kapten Deva suka. Oh, oke. Nah, ada yang mau ditambahkan? Jerome juga, apakah ada yang mau ditambahkan? Apakah betul seperti itu? Iya seperti itu deh. Gimana Jerome? Iya. Intinya saya nggak kesulitan. Nggak kesulitan ya? Kesulitan karena mereka juga profesional, mereka aktor yang dimana ini memang kebutuhan peran. Iya. Dan aku tambahin sedikit, bukannya kita nggak pakai IC atau intimacy coordinator itu karena nggak ditawarkan mah iya. Itu cuman kita pikir kayak lebih baik ini kita coba berdua dulu. Oke. Tapi sejujurnya
buat Nadia sama Jero masih ada awkward moment dipersembahkan oleh nggak sih? Ya iya dong. Masih. Oh, kata Nadia, lu sama enggak. Nah, nontonnya gitu masih ada gitunya nggak sih? Aneh sih kayaknya mungkin kalau satu Indonesia lihat visual. Tapi enggak lah, ini kan karakter aja di film. Nadia sama Jero nggak kayak gitu. Oke, tuh gimana, bagus? Udah bagus? Tadi semua pertanyaannya sudah terjawab? Sudah bagus ya. Terakhir, yes, masih siap. Dia udah angkat tangan dari tadi, tolong amal ya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan untuk bertanya-nya. Perkenalkan, nama saya Dandi dari Kupas Tuntas Film. Pertanyaannya yang satu aja. Sebenarnya kan ini karakter Kak Jerome memerankan karakter yang cowok toksik ya, bisa dibilang red flag. Nah biasanya menurut pengalaman pribadi saya, dia itu nggak sadar kalau dirinya itu red flag. Nah dari Mas Benny sama Mas Jerome sendiri, cara nguliknya itu selain ngelihat contoh-contoh mungkin film-film lain, apakah ada kayak sedikit riset sama orang-orang yang mungkin ngerasa kalau dirinya red flag gitu? Cuman kan biasanya karena mereka nggak sadar kalau dirinya red flag, itu menjadi kesulitan tersendiri buat risetnya, mungkin seperti itu. Dan ketika saya nonton filmnya, karena menurut pengalaman pribadi saya itu udah otentik banget, jadi saya sangat menghargai kerja kerasnya Kak Jerome sama Mas Benny buat ngulik karakter itu. Terima kasih. Thank you. Memang aku setuju 100% sama kamu bahwa Deva itu dia nggak merasa dirinya itu red flag atau apapun. Dia sama sekali nggak ngerasa dia itu salah. Dia itu terbiasa dengan melakukan itu, dan dia yang apapun yang dia lakukan itu lumrah aja, itu normal. Kenapa dia seperti itu kan nggak tahu, mungkin trauma masa kecil, kebiasaan dengan keluarganya, atau mungkin salah satu orang tuanya ada yang seperti itu juga. Tapi yang Deva rasa justru dengan ketika kita membangun Deva itu tanpa dipilih, harus red flag, harus, malah nggak bagus. Justru kita harus kayak melihat ya dia tuh kayak gimana sih berjalannya, kan menurut dia ini normal, dia nggak ngerasa dia salah sama sekali. Dan dia baru mulai merasa salah ketika dia ketahuan, ketika dia baru loh ternyata orang gini marah ya gitu. Nah di situ dia baru merasa oh mungkin lain kali dia bukan berpikir oh mungkin lain kali gue nggak akan kayak gini, tapi oh berarti lain kali gue caranya berbeda, kayak gitu kan. Nah memang dari awal berangkatnya dari mana itu, kalau aku purely dari naskah, dan tentu ada inspirasi dari karakter-karakter fiktif lainnya di media apapun, film, series, atau apapun, dan juga dari orang-orang sekitar sih, digabung-gabungin aja, dan tentu yang udah ditulis sangat baik. Thank you. Kang Weni, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup lengkap ya. Sudah cukup lengkap. Oke, kalau begitu. Sebelum kita bubaran, mungkin closing statement bisa disampaikan dari Pak Tony. Sebelum kita bubaran, kayaknya aku kepengen minta Jerome untuk menyebut satu kalimat dari film yang para wartawan dan media, apa yang kepengen dengar dari mulutnya Jerome digombalin di sini. Aduh, nggak lama nggak bukan, tapi kayaknya harus ada yang duduk di pangkuan Pak Kusir ya. Nggak sih? Beda. Beda ya? Beda. Coba, mungkin dari Jerome satu gombalan apa? Iya. Oke. Silence guys. Coba kita lihat ya. Live action. Ya, lagi mikir nih bentar. Kamu butuh inspirasi? Inspirasi. Okay. Penasihat. Enggak, gue ada ini lupa-lupa kecil. Ya penulis skenario tuh. Ya. Itu pembisik. Biar red flag nih. Boleh berdiri, Kapten Deva. Oke. Aku lagi ingat. Setiap orang ada masanya.
Tapi buat aku, setiap masa ada kamunya. Pak Benny tuh. Aku ada duduk rumah sakit di sini ya. Ada yang nulis. Tapi keren kan? Keren loh. banget. Keren loh. Itu udah pada langsung di. Boleh dipakai tapi untuk yang baik-baik aja. Jangan Kapan pakai yang baik begituan ya? Susah juga nyari momennya. Nggak ada kayaknya. Buat servis mobil maksudnya. Oh benar. Ganti oli. Ganti oli. Ya, satu lagi ya. Kalau seumpamanya para ibu-ibu wartawan media, kalau laki, pacar, suami pernah bilang lagi mau ganti oli, tolong dicek yang benar-benar. Ganti oli, cuci busi, periksa kolong, lu cek semuanya. Ya? Macam-macam bilang. Oke. Bolak-balik ke bengkel ngapain sih? Cek kaki-kaki. Cek kolong. Tuh, ya, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk film penerbangan air yang akan tayang tanggal 15 Januari 2026. Ada tambahan Pak Tony? Closing statement mungkin? Terima kasih pada teman-teman semua yang udah menyempatkan menonton dan hadir di sini. Saya berharap semua orang menikmati dan bisa membantu film kami menyebar luaskan ke semua orang sebagai sesuatu yang bisa dipelajarin dan sebagai entertainment juga, dan terus majulah industri perfilman kita. Congratulations untuk VMS Studio. Sukses terus untuk penerbangan terakhir. Jangan lupa teman-teman beritakan ke perempuan-perempuan di luar sana, jangan menjadi Tiara ya. Gimana caranya ngakalin laki-laki yang punya segudang red flag di luar sana. Tanggal 15 Januari 2026 semua perempuan, semua laki harus nonton. Ibu-ibu harus nonton supaya anak perempuannya tidak terjerumus dan anak lakinya tidak menjadi pelaku. Oke, kita foto dulu. Bagaimana?